Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan multidimensional data on Microsoft SQL Server. Kemudian, tools apa sih yang kita gunakan ya pada multidimensional database ini? Yang pertama, Microsoft SQL Server untuk versinya harus lebih dari 2015 ya. Kemudian yang kedua, Visual Studio Installer untuk instalasi tools yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada Visual Studio untuk implementasi multidimensional database. Dan yang terakhir adalah Power BI untuk visualisasi dari multidimensional database. Jadi yang saya gunakan adalah semuanya murni produk Microsoft. Kemudian berikut ini tampilan dari Microsoft SQL Server saya. Jadi yang saya gunakan adalah Microsoft SQL Server 2022. Kemudian fitur yang diinstalasi pada Microsoft SQL Server itu yang pertama kalau saya ada SQL Server Replication untuk melakukan replikasi database. Kemudian yang paling penting adalah analisis service di sini ya. Nah, analisis service itu untuk mengimplementasikan multidimensional database pada Microsoft SQL Server. Kemudian untuk sampel datanya, kalian bisa download Adventure Work Data Warehouse. Di sini ada tiga jenis, ada OLTP, kemudian ada Data Warehouse, ada Lightweight. Nah, kalian download yang Data Warehouse. Kemudian untuk Visual Studio Installernya, kalian harus install data processing dan data storage atau data storage and processing di sini. Kemudian yang terakhir, kalian klik ekstensinya pada Visual Studio. Nah, di sini kalian install Microsoft Analysis Service Project. Nanti kalian akan diarahkan ke Microsoft Analysis Service Project 2022. Nah, ini pada website Microsoft. Kemudian kalian close dulu sebelum instalasi Visual Studio-nya, sebelum instalasi Microsoft Analysis Service Project maksud saya. Jadi close dulu Visual Studio-nya, baru kalian install ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah Power BI. Nah, Power BI ini untuk visualisasi. Pada akhirnya nanti data warehouse itu digunakan oleh high level. Nah, high level itu pasti untuk pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan pasti butuh tren visualisasi. Nah, salah satu toolsnya, sebenarnya ada banyak tools ya. Ada Tableau. Nah, agar satu produk semuanya Microsoft, jadi saya menggunakan Power BI. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita buka dulu, kita konekkan di sini ya, kita connect SQL Server. Kemudian pada database kalian, kalian restore database-nya di sini. Nah, kemudian kalian pilih device. Dari device ini, kalian add. Nanti akan muncul seperti ini ya, select backup device. Jadi kalian tambahkan di situ. Nah, kalian cari. Nah, Adventure Work DW 2019 ataupun 2022. Nah, ini untuk versinya terserah kalian. Nah, pada contoh kali ini saya menggunakan versi yang 2019. Oke, setelah itu kemudian klik OK. Oke, database-nya sudah sukses untuk direstore. Oke, kemudian pada Visual Studio Community kalian, saya menggunakan Visual Studio Community 2026, jadi yang paling terbaru ya. Kemudian, jika kalian mau menginstal ini, Data Storage and Processing, nah kalian install aja di sini. Kalau mau menambahkan sesuatu apapun yang kalian butuhkan, misalkan .NET gini ya, untuk Visual Basic dan lain sebagainya, itu juga bisa. Tapi yang paling penting, toolnya adalah Data Storage and Processing. Oke. Kemudian, yang kalian butuhkan yang kedua, ini ya, kalian bisa klik extension, manage extension. Habis itu, di sini ada Microsoft Analysis Service Project.
Nah, di situ kalian install, karena di sini saya sudah menginstal. Kalau kalian view di browsernya, jadinya seperti ini ya. Oke, sini. Nah, kalian nanti download dulu. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, Microsoft Data Tools Analysis Service VS EX. Nah, kalian install. Tapi sebelum kalian install, kalian matikan dulu Visual Studio-nya. Kalian close dulu, baru diinstal. Karena nantinya ini nggak bisa diinstal kalau Visual Studio-nya nggak di-close. Gitu ya. Oke, kita mulai langsung. Misalnya kita pilih Visual Studio di sini. Gitu ya. Kemudian kalian create new project di situ. Nah, di sini ada analisis service multidimensional project. Kalian pilih atau kalian ketik di sini juga boleh Microsoft Service Multidimensional Project. Nah, kalau saya sudah pernah membuat projectnya, akan muncul di sini. Kemudian kita pilih next di situ. Kemudian kita namakan misalnya basis data lanjut di sini ya. Nah, place solution and project in same directory atau kalian boleh letakkan di berbeda juga nggak apa-apa. Kemudian di sini create. Oke, the specific name already exists. Oh, ternyata saya sudah pernah menggunakan. Jadi misalnya saya kasih BDL 1 misalnya di sini projectnya. Kita create di sini. Oke, untuk selanjutnya sini ya. Kalian klik pada data source di sini ya. Data source-nya kalian ketik new, kalian pilih ya, new data source. Kemudian di sini next gitu. Kemudian create data source based on existing atau new connection. Tuh. Misalnya di sini saya hapus, misalnya saya delete dulu, gitu ya. Jadi kita klik new di sini. Nah, kalian pilih di sini Microsoft OLED Driver, OLED DB Driver for SQL Server. Kemudian akan muncul data links di sini ya. Kalian klik di sini Adventure Works DW Data Warehouse 2019. Kalian tes dulu koneksinya. Oh, jika ini tes koneksinya sukses, berarti bisa dilakukan multidimensional database untuk database tersebut, data warehouse-nya. Kemudian kalian klik OK di situ. Kemudian kalian klik OK di sini ya. Kemudian kalian setelah itu kalian klik next. Nah, ini kalian bisa pakai use specific Windows username and password atau use service dengan syarat service kalian harus up semua. Jadi service-nya SQL Server Configuration Manager di sini ya. Kemudian di situ kita akses SQL Servernya dan semuanya analisisnya udah run ya. MySQL Server dari di sini analisis servernya udah run gitu. Ini juga bisa. Kemudian next di situ ya. Finish di situ. Kemudian kalian setelah itu klik kanan pada data source-nya. Data source, kemudian kalian di next juga di situ. Nah, data source-nya udah tersedia ya tadi. Kemudian kalian klik next di sini. Misalnya saya pengen menganalisis facts internet sales, gitu ya. Kalian cari di sini, misalnya fact-nya. Oke, kemudian dari dimensi date itu pasti kita perlukan di multidimensional database ya. Kemudian misalnya saya juga dimensi produknya di situ. Kemudian saya juga pilih misalnya customer di sini. Oke, kita pilih next di sini ya. Kemudian finish. Tuh. Kemudian yang ketiga, kalian klik new dimension. Sini next. Kemudian use existing table karena kita udah pernah import data works-nya. Next di sini. Kemudian di sini kalian pilih dimension. Nah, seperti ini, dimension date misalnya. Misalnya saya pengen analisis per bulan gitu ya.
kemudian saya klik sih, misalnya English month name di sini, finish. Oke, akan muncul dimensi date kita di sini ya. Kemudian yang kedua new dimension lagi, misalnya klik next, di situ kita pilih dimension products misalnya dan pilih next gitu. Kemudian saya pengen menganalisis berdasarkan misalnya eh, English product name, saya pengen tahu gitu kan. Kemudian weight-nya, kemudian size-nya juga misalnya, dan kalian ketik next gitu kan. Kemudian finish sini. Kemudian muncul dimensi produknya di sini. Kemudian yang terakhir misalnya new dimension. Next di situ ya. Misalnya yang belum apa? Dimensi customer di sini. Next misalnya kalian butuhkan apa? Misalnya di sini eh, customernya kalian butuh geografi case-nya di sini. Terus kemudian karena kita nggak ada dimensi geografisnya, berarti kita pilih misalnya first name-nya aja gitu ya. Customer kita next, kemudian finish, kemudian kalian ketik cube-nya new cube di sini, use existing table, kemudian kalian pilih semua. Misalnya saya nggak pengen customer nih, saya cuma pengen dimensinya produk sama date-nya doang gitu. Next, kemudian measurement-nya, misalnya saya nggak pengen semua. Di sini saya pengen cuma sales amount, kemudian unit price atau total penjualannya berapa di sini ya. Kemudian unit price setiap unitnya berapa. Terus fact internet sales count misalnya di sini. Kita ketik next, kemudian next sini ya. Terus kemudian di sini ada fact-nya, ada dimensi satu dan dimensi 2. Next, kemudian kita finish ini. Nah, ini udah muncul ya di sini misalnya. Oke, ini yang kuning ini digunakan misalnya. Kemudian yang satunya customer itu nggak digunakan, jadinya warna biru. Terus kemudian di sini kita misalnya ingin deploy, situ ya. Oke, deploy. Oke, nah kita nggak butuh password di sini. Nah, ini masih deployment file ya. Untuk mengatasi hal tersebut, gitu ya, kita bisa masuk ke SQL Server kita, kemudian kalian ketik di database, kemudian di sini misalnya di SQL-nya yang pusat, gitu kan, kemudian di new query di situ. Nah, ini agar tidak lama, saya kopikan di sini ya. Oke, misalnya create login di sini, create login dari OLAP service kalian, kemudian kalian execute sini. Oke, complete. Terus kemudian pada data warehouse kalian, kalian pilih new query gitu. Kemudian di sini kalian kopas aja di sini. Use Adventure Work berarti kalian menggunakan database tersebut. Kemudian data readernya apa di sini. Kemudian kalian execute juga. Oke, komen sukses di sini. Kemudian kalian balik di sini. eh, Kemudian di sini ya, kalian klik 2 kali impersonate information, kalian pilih service account misalnya. Kemudian kita coba untuk deploy lagi. Oke, oke, deployment in process. Oke, deployment sukses ya di sini. Deploymentnya sudah sukses dan kita simpan di sini. Oke, kemudian kita untuk melihat semuanya tabelnya kita bisa klik browse di sini. Oke, maaf ini mungkin mengganggu di sini ya. Oke, misalnya sini ya, kita besarkan dulu ininya. Oke, terus misurnya gitu. Misalnya fact internet sales, kalian geser aja. Ini. Kemudian sales amount gitu. Kemudian dimensi date-nya kalian tambahkan. English month. Kemudian dimensi produknya di situ. Dimensi produk kalian tambahkan misalnya English product name.
kemudian size-nya apa di sini. Kemudian execute the query. Nah, di sini ya contohnya. Pada penjualan April, nama produknya All Purpose Bake Stand di sini. Terus fact internet sales-nya seperti ini dan total penjualannya berapa. Oke, ini udah sukses ya pembentukan multidimensional database kalian. Kemudian yang terakhir kita buka Power BI kita, Power BI Desktop. Yang belum install bisa diinstal di sini. Oke, kemudian kalian get data from other source di sini untuk menghubungkan. Kemudian di sini kalian bisa menggunakan eh, SQL Server Analysis Service Database di situ. Nah, kemudian servernya apa misalnya localhost gitu. Nah, ini pakai localhost. Oke, connect live gitu. Connect live di sini. Terus kemudian karena yang kita gunakan tadi multidimensionalnya adalah BDL1 di sini ya. Kita bisa langsung klik seperti ini. Oke, misalnya. Oke, misalnya di sini. Kemudian misalnya kalian pengen butuh line chart. Oke, line chart. Misalnya di sini. Kemudian x-axisnya, x berarti di sini ya x ya. Kita besarkan dulu misalnya. Kita ingin visualisasikan dimensi produknya, tulis product name. Terus kemudian y-nya di sini, dimensi measure-nya, misalnya data measure ya. Dimension fact internet sales-nya, kalian bisa pilih misalnya sales amount di situ. Y-nya, maka kan seperti ini ya. Misalnya penjualan tertinggi Mountain 200 Black misalnya berdasarkan English Product Name. Berarti penjualan tertingginya ini misalnya penjualan terendahnya ini misalnya seperti itu. Ini bisa kalian visualisasikan gitu ya. Kemudian kalian juga visualisasikan yang lain misalnya stacked bar di situ juga bisa kalian gunakan yang lain. Terus kalau misalnya ini kalian buat lagi di misalnya ini kan seperti dashboard ya. eh, Power BI itu. Nah, di sini ini kan seperti ini ya. Kemudian kalau ini kalian tambahkan dimensinya misalnya eh, dimensi produk, kemudian eh, misalnya weight-nya berapa di situ. Kemudian eh, unit price-nya berapa berdasarkan weight gitu. Sini misalnya ada weight berapa gitu. Unit price by weight gitu. Sini ya. Oke, sekian dulu ya yang saya sampaikan. Silahkan dicoba.